Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Ismanadifah dengan NIM 3333210049 dari kelas B Kimia Dasar jurusan Teknik Industri angkatan 2021 dengan dosen pengampu Bapak Fajri Iksan SSI MSI akan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang keseimbangan kimia part 2. Adapun pokok bahasan yang akan dipelajari pada keseimbangan kimia part 2 ini, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan reaksi, yang kedua ada menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan atau nilai Kp-nya, yang ketiga hubungan Kc dan Kp, yang keempat aplikasi reaksi keseimbangan di industri. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, pada poin pertama, jika konsentrasi unsur atau senyawa salah satu ruas ditambah, maka keseimbangan akan bergeser di zat itu atau ke arah yang berlawanan. Pada poin kedua, jika konsentrasi unsur atau senyawa salah satu ruas dikurang, maka keseimbangan akan bergeser di zat itu atau ke arah dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Yang pertama itu ada persamaan reaksi N2 atau nitrogen tambah 3 hidrogen atau 3H2 akan menghasilkan 2 NH3 atau 2 amonia. Nah, ini semuanya persamaan reaksinya dalam bentuk gas dan ini sudah setara. Apabila belum setara, maka sebaiknya disetarakan. Nah, jika konsentrasinya itu dinaikkan, jika konsentrasi NH dan 3H2 ini ditambah atau dinaikkan, maka keseimbangan bergerak ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, apabila 2NH3-nya ini keseimbangan 2NH3-nya ini konsentrasinya ini ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, bagaimana kondisinya jika dikurang pun sama. Nah, jika N2 dan 3H2 ini dikurang, maka kesetimbangan bergerak ke arah kiri. Ini sesuai dengan poin pertama, jika konsentrasi unsur atau senyawa salah satu ruas dikurang, maka kesetimbangan akan bergeser di zat itu atau ke arah dirinya sendiri. Jadi, jika N2 dan 3H2 dikurang, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah dirinya sendiri, ke arah N2 plus 3H2. Nah, begitu juga sebaliknya, jika N2NH3-nya ini dikurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke arah 2NH3 ini. Kenapa demikian? Karena berdasarkan azas Le-Chatelier, di mana sistem yang berada dalam kesetimbangan akan selalu berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jadi, disimpulin bahwa N2 dan 3H-nya ini jika ditambah, maka dia akan menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga biar setimbang, maka harus digeser ke arah yang berlawanan jika konsentrasinya ditambah. Dan jika konsentrasinya dikurang, maka keseimbangan itu akan mengalami ketidakseimbangan juga. Makanya harus digeser ke arah dirinya sendiri. Lanjut, yang kedua itu ada perubahan suhu. Pada poin pertama, jika T atau suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Dengan delta H-nya ini plus atau positif. Poin yang kedua, jika T atau suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Dengan delta H-nya ini negatif atau nilainya tuh minus. Nah, sebagai contohnya, saya punya contoh soalnya N2 ditambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3 dengan delta H-nya ini min 80 kJ. Nah, tanda minus atau tanda negatif ini menunjukkan bahwa si persamaan reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, cara menentukan reaksi eksoterm dan endoterm itu gimana? Jika delta H-nya ini minus, berarti reaksi 2NH3-nya ini merupakan reaksi eksoterm. Ini ke kanan.
Dan sebaliknya jika eksoterm berarti kebalikannya itu endoterm. Nah, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Nih, sesuai dengan poin pertama. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Yang merupakan reaksi endoterm yang mana? Berarti yang kiri. Karena N2 dan 3H2 merupakan reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke reaksi eksoterm. Karena 2NH-nya 3 N2NH3 ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, pada contoh nomor 2, bagaimana jika kondisinya ini plus atau positif gitu. Kalau misalnya plus berarti tanda plus ini menunjukkan reaksi endoterm. Nah, sama seperti yang di atas, cuma ini kondisinya terbalik. Jika plus berarti reaksi 2NH3 ini ke kanan merupakan reaksi endoterm. Dan sebaliknya, N2 tambah 3H2 ini merupakan reaksi eksoterm. Dan arahnya itu ke arah kiri. Karena selalu kebalikan. Nah, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Karena bergesernya itu ke reaksi endoterm. Endoterm itu sebelah kanan, si 2NH3 ini karena merupakan reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri, ke arah eksoterm. Eksoterm itu yang sebelah kiri, karena N2 dan 3H2-nya merupakan reaksi eksoterm. Selanjutnya, yaitu ada perubahan tekanan atau P dan volume atau V. Nah, pada poin pertama, jika tekanan atau P diperbesar dan volume atau V diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien kecil pada unsur dan atau senyawa. Jika pada poin kedua, jika tekanan P diperkecil dan volume atau V diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien besar pada unsur dan senyawa. Contohnya, ini tentukan N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Jika volume diperkecil dan tekanannya diperkecil juga, maka tentukan berapa sih atau koefisien berapa gitu. Koefisiennya tuh ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Nah, cara untuk menjawabnya N2 tambah 32 akan menghasilkan 2NH3. Nah, ini pertama-tama kita tulis reaksinya dulu, baru setelah itu kita hitung koefisien dari masing-masing ruas tersebut. Nah, ini koefisiennya yang menjadi catatan, koefisien itu angka di depan unsur atau senyawa. Nah, letaknya biasanya di depan. Nah, koefisien N2 tambah 32 ini 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, 4, dan di depan NH3-nya ini 2, berarti koefisiennya 2. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan dengan koefisien kecil unsur atau senyawa, yaitu 2NH3. Diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, koefisien kecilnya yang 2. Nah, yang B, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri itu yang mana? Nah, ke arah kiri berarti kan volume itu diperkecil. Tekanan diperkecil. Nah, tekanan diperkecil itu, maka koefisiennya itu bergerak ke arah kiri. Nah, untuk yang keempat, katalis. Katalis ini dia tidak ikut campur dalam satu reaksi, tetapi dia hanya membantu untuk mempercepat terjadinya proses timbang. Adapun menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, sebelum kita mengenai lebih lanjut mengenai apa itu Kp, maka kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dengan hasil tekanan parsial hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, untuk reaksi A kecil, A besar ditambah B kecil, B besar akan menghasilkan C kecil, C besar tambah D kecil, D besar. Rumus Kp-nya ini adalah
tekanan parsial dari C besar dipangkatkan C kecil dikali tekanan parsial dari D besar dipangkatkan D kecil per tekanan parsial dari A besar dipangkatkan A kecil dikali tekanan parsial dari B kecil dipangkat B besar dipangkatkan B kecil. Nah, angka kecilnya ini atau koefisiennya ini kita jadikan pangkat. Nah, syaratnya yaitu dalam bentuk gas dan aqua. Jadi apabila selain bentuk gas dan aqua, maka misalnya solid atau padatan berarti tidak termasuk atau tidak dianggap. Tidak dianggapnya itu bagaimana sih? Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, tekanan parsial suatu gas itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi P itu kan tekanan parsial ya. Rumusnya adalah mol gas tersebut per mol total gas dikali P total. P total ini adalah tekanan total. Nah, next. Langkah-langkah untuk menentukan nilai Kp. Yang pertama itu kita tulis persamaan reaksi dulu. Misal N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3 atau dalam bentuk gas ya semuanya. Dan yang kedua itu kita menentukan jumlah mol dalam keadaan setimbang. Misalnya N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Nah, kita tulis persamaan dari MRS tersebut. Kita tulis ini mula-mula reaksi sisa. Yang ketiga, menentukan tekanan parsial masing-masing gas. Rumusnya sudah diberikan yaitu mol gas tersebut per mol total gas kali P total. Yang keempat, masukkan data-data tekanan parsial ke dalam rumus Kp. Nah, ini bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi kita tulis persamaan reaksinya dulu, lalu kita hitung nilai Kp-nya dengan menentukan mula-mula reaksi dan sisa, lalu sisanya kita masukkan ke ini tekanan parsial. Nah, tekanan parsialnya itu kita masukkan ke rumus Kp. Nah, di sini saya sudah punya contoh soalnya. Yang pertama, pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan berikut. N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3 jika mula-mula dipanaskan 0,6 mol gas N2 dan 2 mol gas H2 pada tekanan total 3,2 atm, maka pada saat setimbang akan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol. Hitung harga Kp. Nah, cara menjawabnya adalah N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Nah, ini bentuknya sama-sama gas ya, berarti dianggap semua dalam rumus Kp. Nah, setelah kita tentukan persamaan reaksinya, lalu kita sudah setimbang, ini sudah setimbang ya, berarti kita tulis MRS-nya. MRS-nya itu di sini N2-nya 0,5. 0,5 itu didapatkan dari mana? 0,6 dikurangi 0,1. 0,1-nya kan sisanya. Berarti 0,6 dikurangi 0,1, 0,5. Nah, untuk mencari di reaksi di 3H2-nya ini, berarti kita 0,5 per 1 dikali 3. Jadinya 1,5. Nah, begitu juga dengan menghitung reaksi di 2NH3. Itu 1,5 per 3 atau dibagi 3 dikali 2. Jadi hasilnya didapatkan 1. Nah, setelah kita ini dikurang tanda pengurangan ya, berarti didapatkan hasilnya 0,1, 0,5, dan 1. Mol totalnya itu adalah jumlah dari hasil sisanya ini. Berarti 0,1 tambah 0,5 tambah 1, jadi 1,6. Tekanan totalnya yaitu didapat dari soal 3,2. Lalu tekanan parsialnya kita hitung masing-masing, jadi N2 tadi didapatkan berapa? 0,1 kan? 0,1 per 1,6 mol totalnya dikali P-nya. P-nya 3,2. Berarti 0,2 atm. Karena tekanan satuannya atm. Nah, begitu juga dengan tekanan parsial pada H2, berarti 0,5 per 1,6 kali 3,2. Hasilnya 1 atm. Dan tekanan parsial dari NH3 adalah 1 per 1,6 kali 3,2. Jadi dihasilkan 2 atm. Nah, masukkan ke dalam rumus Kp berikut sesuai dengan tadi rumus Kp kan kita sudah mengetahui bahwa tekanan parsial dari suatu unsur atau senyawa dipangkatkan dengan koefisiennya.
Nah, rumus KP dari persamaan reaksi berikut adalah tekanan parsial NH3 dipangkatkan 2 per tekanan parsial dari N2 dipangkatkan 1 dikali tekanan parsial dari H2 dipangkatkan 3, karena koefisiennya 3. Nah, KP-nya itu adalah kita masukin dari tekanan parsial ini, tekanan parsial dari NH3 adalah 2 per 0,2 pangkat 1 dikali 1 dipangkatkan 3. Ini 2-nya dipangkatkan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 berarti 4 per 0,2. Lalu kita kali 10, jadi 40 per 2, didapatkan hasil KP-nya adalah 20. Nah, berikut contoh nomor 2 adalah pada reaksi disosiasi amonium karbonat NH4CO2 NH2 terdisosiasi menurut persamaan NH4CO2 NH2 dalam bentuk solid atau padatan akan menghasilkan 2 NH3 dalam bentuk gas tambah CO2 dalam bentuk gas juga. Jika tekanan total gas pada kesetimbangan 0,3 atm, berapa harga KP? Jawab, kita hitung KP dengan cara menuliskan reaksi persamaannya terlebih dahulu. Lalu kita setarakan, jika sudah setara, maka kita menggunakan perbandingan, karena tekanan total gasnya 0,3 atm, berarti di reaktan ini adalah produknya 2 banding 1. Berarti jadinya 0,2 ditambah 0,1. Jadi hasilnya 3. Berarti di sini 0,2 atm, CO2-nya 0,1 atm. Berarti KP-nya ini karena NH4CO2, NH2-nya ini tidak dianggap, maka yang dihitung atau dikerjakan hanya yang produknya saja gitu. Jadi NH3-nya ini dipangkatkan 2, terus dikali tekanan parsial dari CO2, berarti 0,2 dikali 0,1, 0,04 dikali 0,1, jadinya 0,04. Hubungan KC dan KP kita lihat sebagai berikut. Jadi rumus KP itu adalah KC dikali R dikali T, T itu suhu, dikali delta N. Nah, keterangannya adalah KP tetapan keseimbangan tekanan, yang kedua KC tetapan keseimbangan konsentrasi, yang R itu tetapan gas umum atau 0,082 LATM per mol K, T itu suhu atau Kelvin, delta N adalah selisih koefisien gas produk dan reaktan atau sigma koefisien gas kanan dikurang sigma koefisien gas kiri. Nah, contoh soalnya pada suhu 27 derajat Celcius, harga KC untuk reaksi keseimbangan N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2 NH3 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Jika R 0,082, maka harga KP dari reaksi tersebut adalah, nah, kita tentukan dulu suhunya masih dalam bentuk Celcius, maka kita tambah 273 akan menghasilkan Kelvin, jadi 300 Kelvin. KC-nya itu dari soal 4,5 kali 10 pangkat min 2, R-nya ini 0,082 LATM per mol K. Delta N-nya adalah koefisien sigma koefisien gas kanan dikurang sigma koefisien gas kiri. Jadi kita hitung si KP-nya ini, kita tulis persamanya dulu, baru kita tentukan koefisiennya. Ini koefisiennya sebelah kiri itu ada 4, dan koefisiennya yang kanan adalah 2. Maka kita dapat bahwa jadi rumusnya tuh kanan dikurangi kiri, jadi 2 dikurangi min 4, jadi min 2. Rumusnya itu kita masukin ke rumus KP sama dengan KC RT pel delta N. Jadi KC-nya itu 4,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 LATM per mol K dikali 300 Kelvin dipangkati min 2. Nah, ini karena masih bentuknya minus, supaya jadi plus, kita diturunin ke bawah gitu. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 2 per 0,082 LATM per mol K dikali 300 Kelvin, yang tadinya minus berubah tanda jadi plus. Jadi pangkat 2 plus 2. KP-nya itu didapatkan hasilnya 743.605 kali 10 pangkat min 4 atau 0,000074. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri itu banyak ya. Reaksi kesetimbangan tuh banyak diterapkan dalam proses industri. Tujuannya adalah memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat.
Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar memperoleh hasil produksi maksimal. Nah, ini contohnya ada pembuatan amonia atau NH3. NH3 ini sifatnya itu tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan berbau khas. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, dan obat-obatan dan bahan dasar pupuk. Amonia ini dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, kenapa dinamakan dengan proses Haber-Bosch? Karena pembuatan amonia ini pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Bosch. Nah, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 tambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Nah, dengan delta H-nya ini minus 92 Kj. Nah, karena berarti dapat disimpulkan bahwa pembuatan amonia atau NH3 ini merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya ini minus. Nah, cara untuk yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan produksi adalah yang pertama memperbesar reaksi reaktan, yang kedua memperbesar tekanan, yang ketiga menurunkan suhu, yang keempat menambahkan katalis. Nah, dapat dilihat dengan gambar berikut pembuatan kimianya. Pembuatan reaksi kimia. Pembuatan amonia di reaksi kesetimbangan ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.